Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabat Hang dan para pemirsa SNTV dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini kita dipertemukan kembali dalam untayan kajian tauhid. Kita berharap kepada Allah Jalla wa Ala dengan nama-namanya yang mulia dan dengan sifat-sifatnya yang maha tinggi, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita limpahan taufiknya, hidayah dan inayahnya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga tauhid kita, mewafatkan kita di atas Islam, di atas iman dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dan para pendengar Radio Hang FM dimanapun Anda berada, topik yang kita akan angkat pada saat yang penuh berkah ini adalah topik yang berkaitan dengan satu bagian daripada pembahasan tauhid, yaitu tentang perkara syafaat. Syafaat dalam bahasa Arab dari kata-kata syaf'un yang maknanya adalah secara bahasa genap. Kebalikannya adalah witrun yang artinya adalah ganjil. Dan bilangan hanya dua. Jika tidak genap maka dia ganjil. Karena itulah Allah SWT berfirman dalam Quran Karim, wasyaf'i wal watri, ya, wal fajri wal layalin ashrin, wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i demi sesuatu yang genap dan demi sesuatu yang ganjil. Adapun syafaat dikatakan syafaat yang terambil dari kata-kata syaf'un artinya genap. Karena ya, seseorang itu ketika dia ingin mencapai suatu hajatnya, targetnya, keinginan hatinya, baik mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, dan dia tidak memiliki kemampuan dengan sendirinya, dia butuh orang lain yang membantunya, maka datanglah seseorang menjadi perantara antara dirinya dengan orang lain yang ingin diharapkan dari orang tersebut memberikan kepada manfaat, suatu manfaat ataupun menolak mudarat. Perantara inilah ya yang menghubungkan antara orang ini dengan orang tersebut. Maka orang ini yang sendirinya datang, akhirnya dengan tambahan orang kedua menjadi genaplah dia. Ya, satu, ketika dia ingin mewujudkan harapan-harapannya, mendatangkan manfaat dan menolak mudarat hanya sendiri, dan dia tidak merasa yakin akan diterima segala macam harapan-harapannya itu kecuali dengan adanya perantara. Perantara inilah yang disebut dengan nama ya asy-syafi', pemberi syafaat. Maka syafaat dalam bahasa artinya adalah ya permintaan seseorang menjadi perantara, ya, orang lain menjadi perantara antara dirinya dan orang lain untuk mewujudkan harapan-harapan dirinya, baik mendatangkan manfaat ataupun menolak mudarat. Maka syafaat dalam Islam ya definisinya adalah seseorang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mendatangkan baginya manfaat berupa ridhanya, cintanya, kasihnya, surganya, atau dijauhkan daripadanya mudarat berupa azabnya, siksanya, nerakanya, di mana orang tersebut berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan harapan-harapannya ini mendatangkan manfaat atau menolak mudarat dengan perantara orang lain. Ya. Dan dalam Islam ada perantara-perantara yang dapat membuat seseorang mewujudkan harapan-harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan nama asy-syafi'. Dan perantara yang terbesar dalam Islam asy-syafi' adalah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan kelak pada hari kiamat, pada peristiwa dikumpulkan manusia di padang mahsyar, maka ketika itu setiap umat kebingungan, setiap orang merasa ketakutan. Mereka diberdirikan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, didekatkan kepada mereka matahari, sehingga sebagian manusia ada yang tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan dosa-dosanya,
Ada yang keringatnya sampai ke mata kakinya, ada yang sampai ke pusarnya, ada yang sampai ke dadanya, ada yang sampai ke telinga, ke hidungnya, dan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Begitu dahsyatnya peristiwa hari berbangkit, sehingga akhirnya orang-orang berbondong-bondong mendatangi Adam, meminta agar Adam menjadi perantara mereka, menjadi syafi' bagi mereka. Mereka pun datang menuju Adam alaihissalam, dan mereka berkata, ya Adamu anta abul bashar, wahai Adam, engkaulah bapaknya manusia. Khalaqakallahu biyadaihi, Allah telah menciptakan dirimu dengan dua tangannya. Wa asjada laka malaikatahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah perintahkan agar malaikat-malaikat sujud menghormati dirimu. Alam tara ma nahnu fihi, tidakkah engkau melihat bagaimana kondisi kami? Ya, ud'u rabbak, mintalah kepadamu agar Allah subhanahu wa ta'ala memulai persidangan. Maka berkata Adam alaihissalam, lastu laha, bukan aku yang berhak untuk itu. Laqad adnabtu dzamban, aku telah melakukan dosa, dan pada hari ini Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah murka sedahsyat hari ini, tidak pernah murka sebelumnya seperti ini, tidak pernah pula murka setelah ini seperti ini. Betapa besarnya kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah terjadi sebelumnya ataupun setelahnya. Tapi pergilah kalian kepada Nuh. Akhirnya mereka pun berangkat kepada Nuh, dan mereka mengatakan, wahai Nuh, engkaulah Rasul yang pertama Allah kirim kepada manusia. Tidakkah engkau melihat bagaimana kondisi kami ini? Hendaklah engkau menjadi perantara antara kami dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mintalah kepada Allah agar Allah memulai persidangan. Maka berkata Nuh, lastu laha, bukan aku yang mampu melakukan hal itu. Aku telah mendoakan kebinasaan kepada umatku, dan aku melihat hari ini Allah begitu murka, tidak pernah murka seperti ini sebelumnya ataupun setelahnya. Tapi pergilah kalian, carilah Musa. Mereka pun pergi menuju Musa. Setibanya di Musa, mereka pun berkata, ya Musa, anta kalimullah, istafaqallah bi risalati wa bi kalamihi, engkau adalah orang yang Allah ajak berbicara langsung, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memilihmu sebagai Rasulnya dengan kalimat-kalimatnya. Tidakkah engkau melihat bagaimana kondisi kami hari ini dengan kedudukanmu yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Mintalah kepada Tuhanmu agar memulai persidangan. Berkata Musa, lastu laha, bukan aku yang layak melaksanakan hal tersebut. Ya, karena aku dahulu pernah berbuat dosa. Musa teringat dia pernah memukul salah seorang daripada bangsa Qibti. Lastu laha, bukan aku yang berhak. Pergilah kan kepada Ibrahim, dan sebelumnya Ibrahim, afwan, dari Ibrahim, ya, mereka mengatakan, wahai Ibrahim, mereka sebutkan keutamaan Ibrahim. Akhirnya Ibrahim mengatakan, bukan aku yang berhak, pergilah kepada Musa. Dan dari Musa perintahkan agar mereka pergi kepada Isa. Setelah tiba mereka pada Isa, dan mereka meminta permintaan yang sama, berkata Isa, bukan aku yang berhak, pergilah kan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun datang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan hal yang sama tentang permintaan mereka. Ya Muhammad, engkau adalah Rasul yang terakhir Allah utus di dunia ini. Kemudian mereka sebutkan bagaimana dahsyatnya peristiwa huru-hara padang mahsyar. Maka mintalah kepada Tuhanmu agar memulai persidangan. Maka Nabi kita bersabda, ana laha, akulah yang berhak untuk hal tersebut, akulah yang berhak untuk hal tersebut. Maka Nabi SAW pun sujud di bawah arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika itu Allah limpahkan kepada Nabi ilham, sehingga Nabi SAW memuji Allah dan memuji Allah dengan segala macam nama-nama yang belum pernah diketahui Nabi sebelumnya, tentang nama-nama Allah dan tentang sifat-sifatnya. Dalam sujud yang panjang, akhirnya Allah berkata kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, irfa' ra'saka, wahai Muhammad, sekarang angkatlah kepalamu. Nabi pun mengangkat kepalanya, dan Allah berkata, wahai Muhammad, berilah syafaat, isfa' tusyaffa'. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat izin sebagai perantara antara manusia dan Allah subhanahu wa ta'ala untuk dimulai persidangan. Maka dengan syafaat Nabi SAW dimulailah persidangan. Inilah disebut dengan nama Asy-Syafa'atul Uzma. Jadi inti daripada syafaat adalah orang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mendapatkan berbagai macam manfaat bagi dirinya dan menjauhkan daripada dirinya azab dan hal-hal yang mudarat baginya, ya, dengan perantara-perantara. Dan di antara perantara tersebut dalam Islam yang kita kenal adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah disebut dengan nama Asy-Syafi'. Para pendengar dan para pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Maka itulah syafaat yang kita harapkan kelak di hari kiamat. Itulah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, barang siapa yang mendengar azan dikumandangkan, man sami'an nida thumma yaqulu mithla ma yaqul muadzin, kemudian dia mengucapkan sebagaimana apa yang diucapkan oleh seorang muadzin, ya, kemudian setelah itu dia mengatakan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadin wasil fadilah wa ba'athhu al-maqam al-mahmud alladhi wa'adtah. Ya, yang mengucapkan doa setelah azan ini, wa ba'athhu al-maqam al-mahmud alladhi wa'adtah, bangkitkanlah dia dan berikanlah kepadanya kedudukan yang telah kau janjikan. Itulah maqamus syafa'ah. Kata Nabi SAW, yang mengucapkan doa ini setelah azan, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, aku akan halalkan, akan berikan baginya syafaatku kelak di hari kiamat. Itulah syafaat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Para pendengar Hang FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa SNTV dimanapun Anda berada, maka hakikatnya syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Syafaat bukanlah milik Nabi. Syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Syafaat dalam Al-Qur'anul Karim dibagi menjadi dua bagian. Ada namanya asy-syafa'atul manfiyah, syafaat-syafaat yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya terdapat dalam surah Al-An'am pada ayat yang ke-51, Allah berfirman, wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim. Beritakanlah wahai Muhammad berita ancaman, ya, yang menakutkan terhadap orang-orang yang takut digiring, dibangkitkan, ya, ila rabbihim, diberdirikan di hadapan Tuhan mereka, laisa lahum min dunihi waliyun, pada saat tersebut, pada peristiwa tersebut, di padang mahsyar tersebut, di negeri akhirat tersebut, laisa lahum min dunihi waliyun, laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'un. Putus. Laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 51, wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim. Ingatkanlah orang-orang yang takut tatkala mereka dikumpulkan di padang mahsyar di hadapan Tuhan mereka. Laisa lahum min dunihi waliyun, tidaklah mereka pada hari itu memiliki sedikit pun wali, yaitu penolong, ya, dari selain Allah Subhanahu wa taala, wala syafi'un, dan tidak pula pada saat itu mereka memiliki seorang pun pemberi syafaat. La'allahum yattaqun, semoga mereka bertakwa. Pada ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan manusia. Allah perintahkan nabinya ingatkan manusia agar mereka waspada, agar mereka takut tentang akan datangnya suatu hari yang ketika hari tersebut datang tidak lagi berguna sedikit jua pun wali, adanya penolong-penolong di dunia, tidak berguna pada hari tersebut sedikit jua pun syafi', pemberi syafaat. Kapan itu terjadi? Pada hari kiamat. Zahir dari ayat ini seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menafikan pada hari kiamat kelak adanya penolong-penolong dari selain Allah, adanya pemberi syafaat dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah syafaat disebut oleh para ulama syafaat al-manfiyah, syafaat yang ditiadakan, yang ditolak. Syafaat bagaimana yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Syafaat yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syafaat yang dimintakan oleh orang-orang musyrik kepada tuhan-tuhan mereka, agar tuhan-tuhan mereka menjadi perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui orang-orang musyrikun menjadikan tuhan-tuhan mereka sebagai perantara yang menghubungkan antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menyatakan tentang orang-orang musyrik, penyembah berhala. Ya, ketika mereka meyakini bahwa berhala tersebut bukanlah pencipta alam semesta. Apa kata mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidaklah mengibadati berhala-berhala ini, tuhan-tuhan ini, kecuali agar mereka menjadi perantara kami yang mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrik berharap berhala-berhala yang mereka sembah, tuhan-tuhan yang mereka sembah,
Apakah Tuhan tersebut berwujud berhala-berhala, patung-patung, kayu-kayu, ataupun orang-orang yang telah mati yang mereka harapkan menjadi perantara, yang mereka puja, yang mereka minta setelah wafatnya orang-orang tersebut, baik berupa nabi maupun wali yang mereka minta ketika telah mati orang-orang tersebut sebagai perantara-perantara, ya, maka semua ini akan dinafikan, akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Tidak ada sedikit pun kelak bagi mereka ada para penolong-penolong, tidak pula ada pemberi syafaat. Subhanallah. Yang ditolak ini, yang dinafikan Allah Subhanahu wa taala ini adalah syafaat yang dimintakan oleh orang-orang musyrik kepada Tuhan-Tuhan mereka, agar Tuhan-Tuhan mereka menjadi perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ditolak. Perlu kita pahami bahwasanya syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita minta syafaat tersebut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita minta kepada orang-orang yang telah meninggal agar memberikan kepada kita syafaat, karena mereka tidak punya syafaat, karena syafaat milik Allah. Dari mana kita tahu bahwa syafaat milik Allah Subhanahu wa taala? Dari firman-Nya sendiri dalam surah Az-Zumar pada ayat ke-44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakan Muhammad, "lillahi syafa'atu jami'an." Sesungguhnya semua bentuk syafaat milik Allah Subhanahu wa taala. Lahu mulkus samawati wal ardi. Bahkan milik Allah jualah seluruh langit dan bumi. Thumma ilaihi turja'un. Kemudian kalian pasti akan dikembalikan kepadanya. Dalam ayat ini Allah menyatakan semua syafaat milik Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah minta syafaat kepada selain Allah. Mintalah syafaat kepada Allah tabaraka taala. Katakan, ya Allah, berikanlah aku syafaatmu melalui nabimu, melalui amalanku, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas kelak jenis-jenis syafaat. Subhanallah. Adapun syafaat yang kedua, para pemirsa dan para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah asy-syafa'atul mutsbatah. Syafaat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syafaat yang diterima? Itulah syafaat yang terwujud padanya dua hal. Yang pertama adalah syafaat Allah Subhanahu wa taala akan diterima ketika syafaat ini akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang Dia izinkan memberikan syafaat. Ada dua cara syafaat yang diterima. Yang pertama adalah izin Allah kepada pemberi syafaat. Kelak di hari kiamat bukan hanya Nabi akan memberikan syafaat, para malaikat akan memberikan syafaat, orang-orang yang meninggal sebagai syuhada dalam peperangan akan memberikan syafaat, anak-anak yang meninggal kecil akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Maka syarat pertama syafaat ini akan dapat berlaku ketika Allah berikan izin kepada siapa-siapa yang Dia kehendaki. Dalilnya terdapat dalam surat Al-Baqarah pada ayat ke-255. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat kursi, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih." Siapakah yang mampu memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala? Artinya tidak akan pernah ada seorang pun makhluk atau makhluk manapun juga memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak akan mampu memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Demikian juga orang-orang yang tadi kita sebutkan, anak-anak bayi kaum muslimin yang meninggal kecil, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, ya, bahkan ada sebagian amalan yang akan memberikan syafaat kepada pelakunya, sebagaimana surah Al-Baqarah yang dibaca dan surah Al-Imran. Maka semua ini tidak akan pernah berlaku kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun syarat yang kedua, bahwasanya syafaat ini tidak akan pernah berlaku kecuali terhadap orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua peminta syafaat yang ingin mengambil keuntungan daripada syafaat, ya, tidak akan terwujud keinginan mereka kecuali mereka adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah syarat yang kedua. Syarat pertama, izin Allah kepada asy-syafi', pemberi syafaat, perantara. Yang kedua adalah ridha Allah 'anil masyfu'i lahu, keridhaan Allah kepada orang-orang yang minta syafaat tersebut. Dua syaratnya. Andai kata Allah tidak ridhai orang yang minta syafaat ini, tidak akan mungkin terkabul syafaatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ridha kepada orang-orang musyrikin. Karena itulah mustahil syafaat yang dimintakan orang-orang musyrikin itu dapat terwujud. Karena Allah tidak pernah ridha kepada orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan dua syarat ini terkumpul dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yang terdapat dalam surah An-Najm ayat ke-26. Inilah dua syafaat yang Allah Subhanahu wa taala kumpulkan. Syarat syafaat terwujud
yang Allah kumpulkan dalam satu ayat. Terdapat dua syarat padanya. Itu yang terdapat dalam surat An-Najm ayat 26, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an." Berapa banyak malaikat-malaikat yang di langit sana tidak mampu memberikan syafaat sedikit jua pun, illa min ba'di an ya'dhanallah, kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala izinkan bagi mereka. Liman yasha. Ya, malaikat-malaikat tidak akan memberikan syafaat kecuali Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk diberikan kepada siapa-siapa, liman yasha'u wa yarda, kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridai. Jadi ada dua syaratnya agar terwujud syafaat. Yang pertama, izin Allah kepada pemberi syafaat, baik nabi, baik malaikat, baik anak-anak yang meninggal kecil, baik para syuhada dan seterusnya. Yang pertama. Yang kedua, ridallah 'anil masyfu'i lahu, keridhaan Allah kepada orang-orang yang minta syafaat ini. Dan kita katakan Allah tidak akan pernah ridha kepada kaum musyrikin, maka syafaat yang dimintakan oleh orang-orang musyrikin kepada Tuhan-Tuhan mereka sia-sia. Subhanallah. Bahkan syafaat seorang anak yang muslim agar diberikan kepada orang tuanya yang kafir di hari kiamat agar dibebaskan daripada azab Allah akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Allah menolak syafaat Ibrahim untuk ayahnya. Di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan tegakkan Ibrahim, berdirikan Ibrahim. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengazab orang tua Ibrahim. Dia katakan, "Ya Allah, Engkau berjanji kepadaku di hari kiamat tidak menghinakan aku. Ya, sekarang kehinaan apakah lebih dahsyat ketika aku melihat ayahku diazab, dicampakkan ke dalam neraka?" Maka Allah beritahukan Ibrahim bahwasanya Allah tidak akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan ayah Nabi Ibrahim Azar tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala merubah wujud ayah Ibrahim menjadi binatang haina. Akhirnya setelah menjadi binatang, Ibrahim tidak lagi melihat bentuk ayahnya yang dilihat adalah binatang. Setelah itu dicampakkanlah binatang ini ke dalam neraka, iyadzan billah. Dan ini menunjukkan kepada kita tidak bermanfaat syafaat Ibrahim. Walaupun Allah mengizinkan, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Ibrahim ya untuk memberikan syafaat, tapi karena diberikan kepada orang yang tidak layak diberikan syafaat, yang tidak Allah ridhai, itu orang tuanya yang musyrik, maka sia-sialah syafaat Nabi Ibrahim. Subhanallah. Dan syafaat Nabi kita alaihissalam pun demikian, tidak berlaku kepada pamannya Abu Talib, karena pamannya dalam kesyirikan meninggal. Subhanallah. Hanyalah dapat meringankan saja azab pamannya, tapi menyelamatkan pamannya dari azab tidak. Allah Ta'ala syafaat Nabi SAW untuk menyelamatkan pamannya daripada azab. Hanyalah Allah terima syafaat Nabi terhadap pamannya Abu Talib yang membela Islam, diringankan azabnya di hari kiamat, maka dialah orang yang paling ringan azabnya. Hanya diberikan kepadanya sandal yang dia pakai seketika melelehlah isi otaknya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya syafaat tidak akan pernah berlaku kecuali kepada orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia syarat dua syarat agar syafaat itu diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah izin Allah kepada pemberi syafaat, yang kedua ridha Allah kepada orang yang meminta syafaat. Allahu Akbar. Para pendengar Hang FM dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para pemirsa Asian TV dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sebutkan bahwasanya Allah akan memberikan orang-orang tertentu izin untuk memberikan syafaat. Siapa mereka? Yang pertama adalah Nabi yang mulia SAW. Nabilah yang pertama kali memberikan syafaat untuk dimulai persidangan. Dan Nabilah yang pertama kali memberikan syafaat untuk masuk ke dalam surga setiap umat yang berhak masukinya. Nabilah pembuka pintu surga pertama. Subhanallah. Dan Nabi SAW akan memberikan syafaat kepada ahlul kabair daripada umat ini, pelaku dosa besar daripada umat ini yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syafaat Nabi SAW akhirnya Allah bebaskan sebagian pelaku-pelaku dosa besar daripada azab. Di antara bentuk syafaat Nabi adalah dengan syafaat Nabi Allah Subhanahu wa taala angkat derajat sebagian orang-orang di surga menjadi lebih tinggi. Dan di antara bentuk syafaat Nabi adalah Nabi SAW akan menyelamatkan sebagian orang yang seharusnya digiring ke neraka karena dosa-dosanya. Dengan syafaat Nabi akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Bahkan dengan syafaat Nabi ada pula orang-orang yang telah dibenamkan dalam neraka kemudian diangkat dan dikeluarkan dari dalam neraka, dimasukkan ke dalam surga. Inilah bentuk syafaat Nabi SAW. Di antaranya syafaat Nabi kepada pamannya Abu Talib untuk diringankan azabnya di hari kiamat. Ada lagi yang memberikan syafaat. Siapa? Sebagaimana saya sebutkan tadi, anak-anak yang meninggal kecil, sebagaimana janji oleh Nabi yang mulia SAW.
Orang tua yang memiliki anak yang meninggal kecil akan mendapatkan syafaat dari anaknya di hari kiamat. Demikian juga para malaikat-malaikat sebagaimana tadi Allah sebutkan, ya, dalam surah An-Najm, bahwa malaikat-malaikat akan memintakan syafaat kepada orang-orang beriman. Ya. Kemudian yang juga memberikan syafaat adalah para syuhada yang terbunuh pada peperangan dalam membela Islam. Antara orang-orang Islam dan orang-orang kufar, mereka akan diberikan Allah Subhanahu wa taala wewenang untuk memberikan syafaat kepada ahli keluarganya. Subhanallah. Kemudian akan Allah berikan juga syafaat kepada setiap orang-orang mukmin. Allah berikan kepada mereka izin untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang mereka senangi daripada teman-teman mereka. Sebagaimana terdapat dalam hadis yang sahih bahwasanya kelak akan ada orang-orang yang masuk ke dalam surga dan dia merasa enggak nyaman karena ada sahabat yang masuk neraka. Akhirnya dia tarik ke dalam surga dengan syafaatnya, subhanallah. Dan ada amal-amal yang akan memberikan syafaat sebagaimana Rasul sebutkan bahwasanya Al-Imran dan Al-Baqarah akan menjadi pemberi syafaat bagi orang yang mengamalkan kedua isinya. Inilah dia jenis-jenis syafaat yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di hari kiamat. Bahkan ketika setelah orang-orang diberikan semua syafaat, ya, yang berhak diberikan syafaat karena diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan karena izin Allah kepada pemberi syafaat, setelah itu tinggallah orang-orang yang tidak mendapat syafaat. Dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala akhirnya Allah keluarkan setiap orang yang terdapat dalam hatinya walaupun sebesar biji zarah daripada keimanan, dikeluarkan dari dalam neraka, dimasukkan ke dalam surga. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pembahasan tentang syafaat, ya, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaihi wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat Hang dan pemirsa SNTP dimanapun Anda berada, materi telah disampaikan dalam pembahasan syafaat. Selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab. Silakan Anda hubungi kami melalui jalur telepon yang kami sediakan, yakni di nomor 0778467106, 0778468106, untuk pesan singkat SMS dan WhatsApp di 081808108106. Halo. Halo. Halo, dengan siapa di mana sudah tersambung, silakan. Baik, silakan kembali mencoba di 0778467106 dan di 0778468106 kembali Anda bisa menghubungi kami. Di jalur pesan kami bacakan pertanyaan dari Ibu Awati di Bintan. Ustaz, amalan apa yang harus kita laksanakan selalu agar mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad selain menjawab azan dan selain dari berdoa setelah azan? Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Amalan apa yang akan insyaallah ta'ala dapat menjamin Allah SWT akan berikan kepada kita syafaat Nabi yang mulia SAW? Jawabannya adalah mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam semaksimal yang kita mampu lakukan. Di hari kiamat ada telaga milik Nabi yang mulia SAW namanya Haud, yang begitu besar telaga tersebut, yang begitu banyak bilangan-bilangan gayung yang terdapat dalamnya bagaikan bilangan-bilangan bintang di langit. Di hari itu, di padang mahsyar tersebut, Rasulullah SAW akan menanti umatnya. Kata Nabi yang mulia SAW, ana faratukum ala haudi, aku akan menunggu kalian di telaga tersebut. Kata Nabi SAW akan datang, setiap umat masing-masing mendatangi telaga nabinya, dan umat kita yang paling banyak. Maka umat-umat Nabi SAW pun akan mendatangi beliau dan akan mereguk daripada telaga yang merupakan milik beliau diberikan Allah SWT di padang mahsyar. Kata Nabi akan datang sekelompok orang. Ketika mereka mendekat kepada telaga tersebut, ingin meminum daripada telaga tersebut, seketika mereka itu dicampakkan, digiring, dijauhkan daripada telaga, bahkan digelincirkan ke dalam neraka jahanam, i'adzan billah. Sehingga Nabi berkata, ummati ummati Allah, mereka itu umatku, mereka itu umatku. Maka dikatakan, fa innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan setelahmu, apa yang mereka adakan setelahmu. Sehingga Nabi pun marah, dan Nabi berkata, suhqan suhqan, bu'dan bu'dan, jauhlah mereka, celakalah mereka, celakalah mereka. Dari hadis ini kita ketahui bahwasanya ada sebagian umat yang tidak akan mendapatkan syafaat Nabi SAW. Siapakah mereka? Mereka lah orang yang tidak mau menjadikan Nabi sebagai panduan dalam hidupnya.
Mereka adalah orang yang mengada-adakan agama. Maka andai kata ibu, penanya, dan kita semua ingin mendapatkan syafaat Nabi SAW, maka pastikan ikutilah sunnah beliau SAW, zahiran wa batinan, dalam segala hal. Sunnah beliau dalam ibadat, sunnah beliau, yakni makna sunnah yang saya sebutkan sini adalah panduan beliau dalam mengerjakan segala macam bentuk ibadah. Panduan beliau dalam bab i'tiqadat, dalam hal akidah, ikutilah akidah beliau SAW. Dalam ibadah, ikutilah ibadah beliau SAW. Dalam bab muamalat, ikutilah muamalah beliau SAW. Dalam bab akhlak, ikutilah akhlak beliau SAW. Maka setinggi apa, sebesar apa kita mengikuti sunnah Rasul dalam segala hal, baik dalam hal akidah, i'tiqadat, baik dalam hal ibadat, baik dalam hal muamalat, baik dalam hal suluk dan akhlak, maka sebesar itu pula kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Baik, selanjutnya kembali silakan sahabat Hang dan pemirsa dimanapun Anda berada. Anda dapat kembali berinteraksi, bertanya langsung di jalur telepon kami. Silakan di 0778467106, di 0778468106. Anda dapat kembali bertanya, dan untuk dipesan singkat kirimkan pertanyaan Anda di SMS dan di WhatsApp kami di nomor 0818081086. Baik, kami akan bacakan pertanyaan dari Bapak Ibnu di Batam Center. Ustadz, berkenaan dengan mengikuti Nabi SAW, di usia saya yang sudah tua, saya mengamalkan dan baru belajar sunnah Nabi SAW. Begitu banyak amalan yang kiranya sudah saya lakukan di masa yang lalu, namun ternyata tidak bersesuaian dengan sunnah Nabi. Apakah dengan sekarang saya mengikuti sunnah Nabi, amalan yang dulu tersalah, apakah bisa menjadi kebaikan, Ustaz? Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ba'd. Kepada Bapak Ibnu di Batam Center dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bergembiralah Anda ketika Anda telah berusaha mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Anda berusaha mengikuti ajaran Nabi SAW dalam segala sisi, baik dalam bab akidahnya, dalam bab ibadahnya, dalam bab muamalahnya, dalam bab suluk dan akhlaknya, bergembiralah Anda. Dan ada pun hal-hal yang kita lakukan dahulu kala, ya, kata Nabi SAW, al-a'mal innamal a'malu bil khawatim, atau kama qala, sesungguhnya amalan manusia adalah ujungnya. Andai kata kita walaupun telah usia tua, barulah kita mengetahui inilah ternyata Islam yang dibawa Rasulullah SAW, inilah ibadah yang dikerjakan Rasulullah, inilah akidah yang diajarkan Rasulullah, barulah kita paham dan kita ikuti setelah kita di usia tua ini, maka kebaikan bagi kita. Subhanallah, Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Maka Allah jadikan al-ibrah, standar seorang itu akan beruntung adalah ketika akhir hidupnya dia perbaiki kesalahan-kesalahan yang lamanya. Subhanallah. Jangankan orang-orang yang seperti kita yang berasal dari agama Islam ini dan baru tahu sunnah ketika kita telah berusia tua, orang-orang kafir sendiri ketika dia masuk ke dalam Islam lebih dahsyat daripada kita. Dahulu kala dia berbuat segala macam kekufuran, dia sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia masuk Islam, Allah Subhanahu wa taala hapuskan semua dosa-dosanya. Berkata Rasulullah kepada Amr bin As radhiyallahu tabaraka anhu, "Ama tadri ya Amru anna al-Islam yajubbu ma qablah?" Tidakkah engkau tahu ya Amr, sungguhnya Islam akan menghapuskan semua dosa-dosa sebelumnya. Allahu Akbar. Jadi pada prinsipnya yang penting adalah bagaimana upaya kita di penghujung kehidupan kita ini berusaha untuk istiqamah sampai kita menutup mata berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, itu sunnah Rasulullah SAW. Adapun yang telah lalu, apabila kita tahu itu salah dan kita menyesal dan kita bertobat daripadanya, Allah akan mengampunkan semua dosa-dosa yang lalu. Wallahu tabaraka taala alam. Baik, selanjutnya kembali silakan Anda dapat bertanya melalui jalur telepon langsung di nomor 0778467106, di 0778468106. Kami akan sapa Anda. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Uhti Mary di Singapura. Uhti Mary. Ya, silakan langsung ke pertanyaannya. Begini, kita kan baru mengenal sunnah. Dulu kan tidak boleh memajang foto-foto dan lain sebagainya. Tapi kita sudah mengangkat foto itu, tapi tetap simpan di rumah di dalam kardus. Apakah boleh? Dan satu pertanyaan lagi, kita kan mempunyai sahabat yang baru mengenal sunnah juga. Bagaimana cara kita agar menasihati agar tetap konsisten dengan berpegang teguh dengan hidayah tersebut? Kiat-kiat seperti apakah Ustaz? Mohon bimbingannya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu. Bismillah, alhamdulillah,
wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Bagus sekali pertanyaan yang ditujukan kepada kita dari salah seorang akhwat di Singapura, barakallahu fiha, tentang masalah yakni fotografi adalah perkara yang dipersisikan di kalangan ulama. Apakah termasuk ke dalam bentuk larangan gambar yang dilarang oleh Rasulullah SAW yang akan diancam pelakunya, akan dilaknat pelakunya di hari kiamat, atau dia bukan bagian daripada apa-apa yang dilarang Nabi SAW? Perkara ini perkara khilaf antara ulama. Ya, sebagian mengatakan foto itu sama dengan gambar yang dilarang, yang ada ancaman-ancaman dan laknat dari Rasulullah SAW di hari kiamat. Sebagian mengatakan tidak, foto ini bukanlah bagian daripada gambar yang dilarang, tapi dia hanya merupakan upaya menetapkan yakni apa yang ada. Sebagaimana seseorang melihat dirinya di kaca, di cermin atau di air, kemudian ditetapkan, maka dia tidak ada sedikit jua pun berupaya untuk yakni merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak melakukan apapun kecuali menetapkan gambar. Ya, kata mereka, hukum foto adalah hukum melihat diri kita di cermin, melihat diri kita di air. Kita tidak sama sekali berupaya untuk menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pendapat sebagian ulama. Ya, andai kata kita memilih pendapat pertama, maka segala macam foto haram, enggak boleh. Mereka hanya bolehkan dalam kondisi darurat saja, yang tidak dapat kecuali dengan foto tersebut. Contohnya dalam masalah dokumentasi, membuat paspor, KTP dan seterusnya. Ya, mereka bolehkan dalam bab darurat. Andai kata kita milih pendapat yang kedua, ya, maka kita katakan bahwasanya berfoto itu boleh, selama tujuannya boleh. Apa tujuannya? Andai kata tujuannya adalah yakni itu untuk ria, untuk pamer, untuk selfie, ujub, bangga, akhirnya melahirkan kesombongan. Dia gantungkan foto-fotonya ya ketika haji, ketika umroh dengan pakaian umrohnya. Tujuannya adalah agar orang tahu dia pernah umroh, agar orang tahu dia pernah haji. Tentunya ini terlarang, karena tujuannya adalah terlarang. Tujuannya untuk pamer, tujuannya untuk ria, tujuannya untuk ujub, maka tentulah sarana ini menjadi haram. Ya. Atau dia tampilkan foto-foto yang enggak layak dipandang oleh orang yang tidak layak memandangnya. Foto isinya dalam keadaan tidak berhijab dan seterusnya. Semua orang memandangnya, foto pengantinnya, semua orang melihatnya, semua orang berdecak kagum melihat istrinya. Ini tentunya terlarang. Karena ada larangan Allah Subhanahu wa taala untuk memandang wanita secara umum. Baik di foto, baik di TV, baik di mana-mana. Allah mengatakan qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang mukmin agar mereka menundukkan pandangan mata mereka. Maka tujuan ini pun terlarang. Andai kata dia hanyalah sekedar untuk menjadikan sebagai dokumentasi dirinya dan seterusnya, dia simpan dalam album, tidak dia tampilkan dan seterusnya. Andai kata dia pilih pendapat kedua ini, maka tidak mengapa, insyaallah tabaraka taala, wallahu taala alam. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa, Ki? Baik, yang kedua kami mengalami gangguan di speaker kami, Ustaz. Mohon maaf tidak bisa kami ulangi. Baik, untuk Utimari silakan untuk pertanyaan kedua. Silakan nanti diulangi dan kami bacakan pesan singkat di sini dari Bapak Joko. Beliau bertanya, Ustaz. Beliau bertanya, bagaimana ketika kita misalnya dalam sholat membacakan surat Al-Ikhlas, kemudian pada ayat lam yalid wa lam yulad, karena gangguan setan mungkin atau kelalaian, kita mengucapkan yalid wa yulad, artinya beranak dan diperanakan. Apakah ini kita termasuk mengucapkan kata-kata kesyirikan, Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, ba'du. Untuk Bapak Joko yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fik. Allah itu Maha Rahmat. Dan seorang tidak akan Allah Subhanahu wa taala hukum dengan kesalahannya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Dalam surah Al-Baqarah, di penghujung Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mempermaklumkan kepada kita permintaan para sahabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah kau hukum kami dengan kelupaan kami atau kekeliruan kami. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah kau bebankan kepada kami apa yang tidak mampu kami pikul. Maka dari ayat yang mulia ini, seseorang yang salah ucap tidak akan menuai dosa. Allah akan maafkan dia, ampunkan dia. Sekiranya tidak mengucapkan lam yalid wa lam yulad, tapi hanya mengatakan yalid wa yulad tanpa dia sengaja, Allah akan ampunkan.
Ialah bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan tentang seseorang yang kehilangan untanya di padang pasir. Kemudian akhirnya dia yakin dia akan binasa karena seluruh bekal ada pada unta tersebut. Dia tinggalkan segala macam harapan-harapannya untuk mengharapkan unta itu kembali. Dia pun tidur siap menerima kematian. Tatkala dia bangun, ternyata unta itu kembali sendiri, lengkap dengan semua bekalnya tanpa ada satupun yang kurang. Begitu senangnya orang ini, kata Nabi SAW, sehingga dia berkata, "Ya Allah, anta abdi, engkau adalah hambaku, wa ana rabbuk, aku Tuhanmu." Ucapan ini adalah ucapan kufur nyatanya, zahirnya. Ya, dia katakan, "Ya Allah, engkaulah hambaku, aku pun adalah Tuhanmu." Karena senangnya dia akhirnya salah. Kata para ulama, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya andai kata orang yang mengucapkan perkataan-perkataan kekufuran tanpa disengaja, Allah akan maafkan dia dan tidak Allah Subhanahu wa taala kafirkan dia dengannya. Sama dengan ungkapan sebagian orang yang mengatakan zikir la ilaha illallah itu tidak baik andai kata kita terputus dalam ucapan la ilaha. Kata mereka, la ilaha illallah itu satu paket. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir ini ketika terpotong akan berbahaya. Ketika Anda mengucapkan la ilaha, Anda mati, akhirnya Anda akan masuk neraka karena Anda mengatakan tidak ada Tuhan. Kita katakan ini adalah ungkapan yang batil. Sekiranya orang mengucapkan la ilaha dan dia binasa, sementara dia ingin menyambung illallah tabaraka ta'ala dalam hatinya dan akhirnya binasa, Allah tidak akan ambil dengan ucapannya, tapi Allah akan ambil dengan apa yang terdapat dalam hatinya. Allah mengatakan la yu'akhidhukumullahu bil-lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Allah tidak menghukumkan dengan sumpah-sumpah yang akan katakan karena terbiasa dalam perkataan. Allah akan ambil sumpah kalian yang akan perkuat dengan hati-hati kalian. Subhanallah. Maka tidak perlu khawatir andai kata seorang salah, ya, sehingga dia mengucapkan kata-kata kufur, selama tidak itu niatnya enggak ada masalah. InsyaAllah Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dia. Wallahu tabaraka wa taala alam. Naam. Baik, silakan kembali di jalur telepon kami di 0778467106, 0778468106. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana? Iya, Ukti Mary? tadi Ukti Mary yang pertanyaan kedua. Silakan. Iya. Saya kan baru itu mendapat sahabat yang baru mengenal sunnah. Iya. Dan bagaimana cara kita menasihati dan memberi semangat agar beliau tetap berada di hidayah tersebut, Iya. agar lebih konsisten seperti itu, Ustaz. Iya. Kiat-kiat apa yang kita Baik. perlukan. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Untuk Ukti Mary di Singapura, barakallah fik. Bagus sekali nih Ukti berupaya agar menjaga teman-teman yang telah istiqamah agar dapat menjaga istiqamahannya. Bagus sekali. Apa kiat-kiat kita agar orang tersebut mampu untuk istiqamah? Pertama, yang mampu kita lakukan adalah berupaya menyampaikan kepadanya agama Islam ini semampu kita. Dan kita berharap agar Allah SWT lunakkan hatinya untuk menerima Islam. Adapun ketika Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan dia menerima hidayah, itu semua terpulang kepada Allah. Kewajiban para dai adalah hanya menyampaikan. Kewajiban kita hanyalah menyampaikan kepada sahabat-sahabat, inilah Islam yang benar. Ikutilah Islam yang benar, inilah yang benar. Adapun ketika orang tersebut tidak menerima apa yang kita sarankan, apa yang kita katakan, itu terpulang kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala jua. Yang jelas kita telah sampaikan. Maka kewajiban Ibu Mary tadi adalah menyampaikan saja kepada saudara tersebut, teman tersebut. Ya, ketika dia tidak menerima, maka itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaklah kita jangan pernah lupakan doa. Doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberi petunjuk kepada orang tersebut, agar Allah Subhanahu wa taala menjaga keistiqamahannya dalam beragama. Ya, yang ketiga, ajaklah dia senantiasa untuk menghadiri majelis ilmu. Karena yang paling kuat membuat seorang istiqamah adalah majelis ilmu. Andai kata tak mampu menghadiri majelis ilmu, suruh dia untuk senantiasa mendengarkan berbagai macam media-media yang menyiarkan ilmu. Ya, ilmu-ilmu yang datang dari Nabi SAW. Ajak dia untuk mendengar radio, untuk melihat televisi dan seterusnya. Ya, berikan kepada channel-channel yang Islami, berikan kepadanya radio yang sunnah. Itu upaya kita, ya, agar dia senantiasa mampu menimba ilmu. Yang ketiga, selalulah menziarahi dia, selalulah mengingatkan dia. Dan dalam memberikan nasihat adalah ibu perhatikan agar memberikan nasihat pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, dengan cara yang bijak, dengan cara yang lemah lembut, agar diterima oleh orang tersebut. Wallahu tabaraka wa taala alam. Naam.
Tafadhal. Baik, kami akan tutup dengan satu pertanyaan terakhir dari Ibu Alia di Batu Aji. Ustadz, apakah anak bayi atau mungkin kaum muslimin yang meninggal belum diakikahi bisa mendapatkan syafaat, Ustadz, ataupun bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya? Nah, bismillah, alhamdulillah, ba'ad. Pertama, kita akan sebutkan persisian ulama tentang hukum akikah. Akikah adalah perkara yang diperselisihkan dengan ulama. Apa hukumnya? Adapun jumhur ulama, kebanyakan para ulama mengatakan akikah hukumnya adalah mustahabbah, dianjurkan, disunnahkan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan. Andai tidak dilakukan maka dia tidak berdosa. Ya. Ini pendapat mayoritas para ulama. Sebagian mengatakan akikah itu wajib bagi orang-orang yang memiliki kemampuan. Ya. Andai kata dia tinggalkan, dia berdosa. Andai kata ditinggalkan, anaknya tidak akan memberikan baginya manfaat. Ya, sebagaimana mereka menyandarkan kepada hadis Nabi Muhammad SAW, kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap anak itu tergadai sampai diakikahkan. Ini pendapat yang kedua. Tapi pendapat yang lebih benar insyaallah tabaraka taala bahwasanya pendapat jumhur ulama itu lebih dekat pada kebenaran. Akikah bukanlah merupakan suatu kewajiban, tapi dia anjuran bagi orang-orang yang meninggalkannya tidak mendapatkan dosa. Dan dengan demikian insyaallah taala anak-anak yang tidak diakikahkan kemudian dia meninggal, insyaallah taala akan dapat memberikan manfaat kepada orang tuanya. Wallahu tabaraka wa taala alam.